Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, alhamdulillah di video kali ini dia bersama Amah bersama Bibi. Ya, ini Bibi Hujah gitu, adik dari Abi Hujah. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing tentang menulis sama beliau, masya Allah gitu. Sebelumnya kita sapa dulu nih pembicara kita pada video kali ini. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama silakan perkenalan diri dulu. perkenalan dulu ya. Oke deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat setia di channel YouTube Sahibatul Hujah. Perkenalkan, nama saya Siti Thohiroh, boleh dipanggil Sito. Aktivitas saat ini ya. Iya. Nah, kalau aktivitas saat ini masih memaknai hikmah dari pandemi, Insya Allah. yang dengan cara berusaha menjalani semua kesehariannya dengan kegiatan yang bermanfaat, kayak itu salah satunya dengan menjadi editor freelance beberapa program nulis bareng, dan alhamdulillah di sebuah penerbit juga. Insya Allah. Terus nih Bi, sekarang status Bibi itu status amah gitu ya, kayak enak ya Bi. Status amah itu seperti gimana? Status yang itu ya, yang udah menikah atau belum? Iya, gitu statusnya ya. apa, masih kuliah atau pelajar atau Oh ya. Kalau status, alhamdulillah sudah selesai kuliah S1. Kalau S2 insya Allah masih dalam rencana. Yang jelas belum menikah, tapi insya Allah semoga disegerakan. Amin. amin ya robbal alamin, insya Allah semoga lancar, amin. Amin. Oke nih teman-teman, jadi kita mau sharing tentang menulis ya. Amah gimana sih, sejak kapan gitu Amah mulai suka menulis kayak gitu? Suka ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau awalnya itu dimulai dari rasa butuh. Dulu itu waktu masuk SMP, saya itu udah tidak tinggal dengan orang tua. Jadi ya, yang namanya hijrah ya, pindah dari sebuah tempat ke tempat lain, dari sebuah lingkungan ke lingkungan lain. Orang-orangnya juga beda, nggak sama orang tua. Cara belajar di sana beda, teman-temannya dari agamanya, budayanya, semuanya lah beda kayak gitu kan. Jadi kita punya tekanan tersendiri seperti itu kan. Tentu kita membutuhkan sebuah tempat untuk menyalurkan apa yang kita rasa. Masya Allah. Tapi ketika itu saya nggak punya tempat gitu, nggak punya tempat untuk menyalurkannya kemana. Untuk komunikasi ke orang tua itu pun bisa dikatakan tidak memungkinkan kayak gitu kan. Sulit lah, banyak hal gitu. Jadi saya mengambilnya itu dengan menulis diary. Jadi apa yang pengalaman saya, perasaan saya, semua saya tuangkan di situ. Itu jadi menulis diary. Kemudian ketika SMA, alhamdulillah Allah takdirkan untuk naik level dengan cara diminta ya oleh guru-guru saya untuk menulis karya tulis ilmiah. Guru saya sih yang membuat judulnya apa, kemudian garis besarnya apa, yang mau saya tulis itu seperti apa, alurnya semuanya saya cuma ya ngisi aja deh gitu, ngisi aja apa yang diminta. Kemudian diikutkan ke sebuah lomba ternyata, dan alhamdulillah itu agenda nasional dan terpilih menjadi terbaik 5 dan diminta untuk presentasi di depan para dosen dan teman-teman se-Indonesia. Masya Allah. Gak nyangka banget sih itu waktu itu pengalaman pertama yang sangat luar biasa di dalam dunia tulis menulis. Dan setelah itu memang alhamdulillah ya, terbuka kesempatan lebih luas dalam bidang tulis menulis. Lumayan lah, sering diminta untuk ikut-ikut event-event sejenis lagi. Sampai selesai kuliah, bahkan sampai sekarang juga masih ada sih tugas negaranya. Masya Allah. Dari awalnya dari rasa butuh ya Amah. Iya. Ya, dari rasa butuh ya. Masya Allah. Oke, lanjut lagi nih, gimana sih rasanya jadi penulis gitu Amah? Pasti kan kalau kita menulis juga harus kadang presentasi gitu ya, gimana itu rasanya jadi seorang penulis itu gimana? Pasti sibuk banget gitu. Gimana ya,
Kalau tentang rasa, sebenarnya itu sangat patut untuk disyukuri, kemudian dan sangat tidak patut untuk mengeluh, karena Allah itu udah kasih semuanya dari wasilah menulis itu. Apa yang saya inginkan, cita-cita saya, cita-cita masa kecil, cita-cita orang tua, cita-cita keluarga, alhamdulillah bisa didapatkan dengan cara menulis itu, kayak gitu. Apa ya, kemudian rasanya juga kenapa perlu sangat disyukuri, karena menulis ini bisa diibaratkan sebuah skill ya, atau sebuah keahlian yang zaman sekarang ini terutama ya, apalagi untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa itu sangat dibutuhkan. Misal nih, kita mau mendaftar beasiswa, diminta untuk nulis esai minimal untuk menjelaskan tentang diri kita, tapi itu di situ ada ilmunya, nggak bisa sembarangan kayak gitu kan. Kemudian kalau mau lomba-lomba misalnya, bukan hanya untuk lomba nulis, bahkan lomba debat pun, misalnya debat ilmiah, kita tetap diminta untuk menulis esai terlebih dahulu. Atau kita mau ikut student exchange, pertukaran pelajar, juga diminta untuk menulis esai. Atau mau ikut apa namanya itu, KKN kebangsaan misalnya kan, yang dibiayai oleh negara semuanya, juga harus menulis esai kayak gitu. Sangat disyukuri sih, alhamdulillah dari menulis itu kita bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai apa yang kita impikan. Masya Allah. Itu semuanya karunia dari Allah memang. Makanya perlu sangat disyukuri. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Semoga teman-teman yang ngelihat video ini gitu terinspirasi untuk menulis. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih bagi waktu gitu untuk menulis itu, gimana sih Mah? Kan nanti harus kuliah, entah mengerjakan pekerjaan rumah segala macam, itu gimana agar kita bisa bagi waktu untuk menulis? Bagi waktu ya. Sebenarnya ini jawabannya klasik sih ya. Cara bagi waktu ya, tentu yang pertama kita harus tentukan dulu prioritas dari aktivitas kita itu, mana yang mau didahulukan, mana yang mau diakhirkan, atau yang nggak usah dilakukan sama sekali kayak gitu. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan membuat jadwal khusus, kapan waktu khusus untuk menulis, misalnya setiap hari itu pada jam 6 sampai jam 7 misalnya, atau siang lah menjelang zuhur kalau ada jam istirahat. Tapi rutin dilakukan. Kalau misalnya kita berhasil, kemudian kita memberikan hobi untuk diri sendiri, setelah apa hadiahnya, mungkin sekedar bermain sama teman sebentar kayak gitu, bertemu sama teman. Nah, kemudian kalau misalnya kita nggak melakukan rutinitas kita itu, kita berikan hukuman untuk diri kita sendiri. Terserah, mungkin mau membaca Al-Quran lebih banyak sehari itu, misalnya langsung 10 juz satu hari misal kayak gitu. Nah, apa ya, kalau pengalaman saya sih memang dulu hasil tulisan yang saya hasilkan itu jauh lebih memuaskan dikala masa-masa yang padat dibandingkan masa-masa yang lainnya. Misal nih, ketika kelas 12 semester memasuki semester 2, itu sebenarnya waktu untuk belajar UN sebenarnya kan. Tapi di situ saya malah memilih untuk membuat makalah, kemudian dimasukkan ke lomba tingkat nasional. Alhamdulillah masuk 2 besar dan diundang presentasi gitu. Tapi itu apa sih, atas dukungan dari pihak sekolah juga, terutama dari sekolah ya. Nah, kemudian ketika itu juga seharusnya belajar untuk UN dan segala macam ujian-ujian di kala itu, saya milih buat proyek penelitian sama teman-teman. Alhamdulillah waktu itu diundang presentasi juga, masuk 3 besar se Sumatera itu ya. Kemudian ketika masa kuliah itu di masa-masa yang seharusnya skripsi di semester 7, tapi kalau di apanya, KRS-nya apa sih kalau itu, di apa mata kuliah yang kita ambil waktu itu, saya cuma ngambil apa sih, PPL di 3 bulan, PPL program pengalaman lapangan 3 bulan. Dari jam 6 kurang seperempat saya berangkat ke sekolah, kemudian pulangnya itu pada asar jam setengah 5 atau jam 5 baru sampai asrama. Kemudian nanti pada maghrib kegiatan lagi di asrama, karena alhamdulillah
alhamdulillah saya pengurus ketika itu, pengurus dan kakak asuh bagi adik-adik mahasiswa. Itu agendanya sampai jam 10 kalau nggak ada rapat. Kalau ada rapat bisa sampai jam 12 gitu kan. 12 malam. Masya Allah. Baru setelah itu kalau masih sanggup ya baca materi, kalau enggak ya udah tidur. Nanti paginya jam 4 baru setelah sholat, setelah tenang lah baru baca lagi. Kemudian jadi berangkat lagi PPL kayak gitu setiap harinya. Kalau di PPL itu susah kali mencari waktu luang, bahkan untuk sekedar membaca Al-Quran tuh saya sempat mengeluh susahnya lah membaca Al-Quran gitu. Sampai saya taruh Al-Quran di atas meja saya biar bisa biar ingat baca Quran gitu, biar lebih tenang aja menghadapi tugas-tugas yang itulah masa PPL. Nah kemudian saya juga harus ikut pelatihan tuh waktu itu 1,5 bulan pelatihan, pulang balik keluar kota setiap hari Jumat, kemudian pulangnya lagi hari Ahad. Ya alhamdulillah sih, walaupun ada nangis darahnya juga mungkin ya kalau bahasa orang nangis darah, karena susah kali minta izin di sekolah itu, padahal udah minta surat resmi itu, surat dispensasi dari sekretaris bupati kalau nggak salah waktu itu, tapi nggak tembus di sekolah itu, saking susahnya minta izin. Tapi alhamdulillah itulah, karena adanya tantangan tadi itu, tantangan dari luar juga, terus motivasi dari dalam juga, harus berhasil nih, masa udah kayak gini nih nggak berhasil kayak gitu kan, setidaknya untuk membayar semua kelelahan yang kita alami. Terus biar biar kita minta izin tadi nggak sia-sia, biar guru tuh marah ke saya juga nantinya bisa berakhir dengan senyum kayak itu, biar nggak marah lagi, biar nggak kecewa karena udah membiarkan saya pergi, nggak melakukan tugas PPL misalnya kan kayak itu. Tapi ini berkat alhamdulillah doa dari dan support dari orang-orang juga, terutama dari doa mama gitu ya, memang doanya tuh khusus gitu biar juara 1 di tahun itu kayak gitu kan. Kemudian itu kalau dari sisi luarnya ya, tapi kalau dari pribadi sebagai manusia kan kita memang harus rasional juga. Jadi ketika itu saya memang curi-curi waktu luang. Kemudian yang kedua, saya jadikan semua tantangan yang ada di luar itu sebagai cambuk bagi diri agar lebih semangat lagi ya, untuk berhasil ketika itu, biar nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang kecewa, saya pun merasa puas kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi malah dikala kita sibuk itu emang lebih menantang gitu untuk tantangan ya. Berarti kalau nggak punya tangan, cari tantangannya. Iya, Masya Allah. Berarti tadi harus memprioritaskan gitu dari waktu luang, terus cari tantangan. Dukungan juga ya, dukungan, minta dukungan, Masya Allah, terutama dari orang tua. Doa ibu sangat makbul, Masya Allah, luar biasa.